Halo semua, perkenalkan nama saya Aisha Caira Putri Antares dengan NIM G00241123. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan pada video ini saya akan memaparkan laporan anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Untuk laporan yang pertama adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan tentang penyusun muskulus masticatoris beserta fungsi dan inovasinya. Yang pertama adalah anatomi dari mandibula. Pada mandibula terdapat kaput yang berada di bagian atas. Kemudian ada fovea pterygoidea yang ada di bawah kaput. Nah, pada kaput ini terdapat prosesus condibularis di bagian sini. Lalu di ada sebuah lengkungan yang disebut dengan incisura mandibulae. Di bagian bawah dari incisura mandibulae ada sebuah cekungan yang lubang, yaitu foramen mandibulae. Lalu di depan prosesus condibularis ada sebuah prosesus juga, yaitu prosesus coronoideus di bagian situ. Nah, di bagian sini ini disebut dengan ramos. Lalu di sini adalah angulus atau angle dari mandibula. Nah, ini adalah bagian badan yang disebut juga dengan korpus. Selain itu, di bagian sini ada sebuah lubang yang disebut dengan foramen mentale. Dan em, ada di sini ada tuberculum mentale, lalu di sini ada basis mandibulae. Lalu ini adalah tampak lateral. Ini adalah prosesus coronoideus, lalu ini ada kaput, di sini ada prosesus condylaris, di dalam sini ada foramen mandibulae, lalu ini adalah corpus, di sini adalah ramus, dan ini adalah angulus. Seperti itu. Nah, fungsi dari mandibula sendiri adalah yang pertama untuk membantu menggigit dan mengunyah makanan dengan gerak naik turun dan maju mundur. Lalu eh, mandibula ini juga memberi dukungan untuk gigi bawah dan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot yang terlibat dalam pengucahan dan pergerakan rahang. Mandibula juga memiliki peran dalam produksi suara. Pergerakan dari mandibula ini dapat memproduksi suara untuk berbicara. Lalu, mandibula juga dapat membentuk kontur wajah bagian bawah. Nah, kontur wajah ini dapat dilihat dari bagian ramus hingga angulus di bagian sini. Selain itu, mandibula juga membantu melindungi lidah dan jaringan lunak dalam rongga mulut. B. Jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Musculus masticatoris ini adalah muskulus yang berfungsi untuk mengunyah makanan di mandibula. Nah, yang pertama di sini ada eh, musculus orbicularis oris. Lalu di bawah musculus orbicularis adalah musculus mentalis yang ada di bagian dagu. Lalu di sini ada musculus depressor labii. Nah,
Ketika kita mengunyah makanan, membuka mulut itu, bagian samping mulut kita ini kan bergerak kan. Nah, di bagian situ adalah musculus buccinator. Lalu di sini adalah musculus masseter. Nah, musculus masseter ini dibagi dua menjadi pars profunda atau bagian yang paling belakang dan pars superficialis atau bagian yang paling depan. Nah, di antara muskulus buccinator ini sendiri ada ductus parotideus. Lalu, di sini ada musculus temporalis. Dia ini juga bagian dari musculus masticatores. Selain itu, untuk di sini ada musculus levator labii superioris, acrokenaris. Dan di bawah sini ada musculus labii superioris dan di sini adalah musculus zygomaticus minor dan di sini major. Yang major ini dia lebih panjang ya penarikannya. Untuk inervasinya ini terlihat dari tampak lateral. Di sini adalah ada tiga cabang musculus buccalis, nervus buccalis, musculus buccinator. Dia ini terletak di buccinator di sini. Lalu ada juga nervus mandibularis. Ini itu yang di sini ini cabang anterior, lalu ini cabang posterior. Selain itu, di sini juga ada nervus mentalis. Dia ini keluar dari foramen mentalis. Selanjutnya, dari tampak medial. Di sini ada radix motoria dan radix sensoria. Lalu ada musculus alveolaris inferior di bagian sini dan nervus alveolaris inferior dan nervus hyoideus. Selanjutnya, untuk kasus kedua, seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya di T1 sampai dengan 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada regio antebrachium beserta dengan kinesiologinya. Nah, regio anterbrakii ini diketahui sebagai lengan bawah. Di sini itu ada dua os, yaitu os radius yang lebih pendek dan os ulna ini yang lebih panjang. Nah, pada os radius dan os ulna ini kebanyakan dari bagiannya itu memiliki nama yang sama. Misalnya adalah facies anterior, ini adalah corpus ulna. Nah, di corpus ulna ini ada facies anterior, margo anterior, dan margo interoseus. Lalu di sini adalah corpus radius. Nah, corpus radius ini memiliki bagian yang sama dengan corpus ulna. Nah, di radius ini ada kaput radii. Lalu ada kolom radii di sini. Ada tonjolan yang dinamakan tuberositas radii. Nah, di atas sini ulna adalah olecranon. Lalu ada seperti lubang, dua lengkungan itu, ada incisura trochlearis, dan di sini ada sebuah seperti tonjolan adalah processus coronoideus seperti di mandibula tadi. Nah, lalu di sini juga ada incisura radialis. Ada juga tonjolan di bagian sini, ini itu tuberositas ulnae.
Nah, ulna dan radius ini di tengah-tengahnya ada suatu membran, dinamakan membran interosea. Di bawahnya mereka ini, mereka sama-sama memiliki prosesus styloideus. Nah, pada bagian ventral atau fleximanus ada lamina superficialisnya. Yang pertama tersusun dari musculus pronator teres, lalu musculus flexor carpi radialis, lalu musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis. Nah, lamina superficialis ini origonya itu Epicondylus medialis humeri. Dan inervasinya itu nervus medianus kecuali pada musculus flexor carpi ulnaris yaitu em, yaitu nervus ulnaris. Lalu ada lamina profunda yang tersusun dari musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Nah, inervasinya dia ini di nervus interoseus anterior. Pada cabang dia ini cabang dari em, nervus medianus dan nervus ulnaris untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Nah, di sini em, origonya ini yang bagian ventral, origonya itu yang epicondylus medialis os humerus. Nah, di sini tadi ada musculus pronatus teres, lalu musculus flexor carpi radialis yang ini, lalu musculus longus palmaris longus, lalu musculus flexor carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum superficialis. Jadi ada dua di sini dan di sini. Lalu di sini ada ini adalah contoh dari musculus pronator teres yang dipotong. Selanjutnya adalah bagian dorsal atau ekstensi manus. Pada lamina superficialis terdiri dari musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus anconeus. Origonya itu epicondylus lateralis humeri dan dia ini inervasinya nervus radialis. Lalu pada lamina profunda terdiri dari musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus pollicis brevis, dan musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan musculus extensor indicis. Jadi ini inervasinya di nervus radialis. Nah, origonya ini di epicondylus lateralis os humerus. Yang pertama adalah musculus brachioradialis yang terletak di bagian sini. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris longus. Lalu ada musculus extensor carpi radialis eh, brevis, dia ini di bagian sini. Lalu ada musculus extensor digitorum, dia yang ini. Nah, si digitorum ini kemudian dia akan bercabang-cabang seperti ini. Lalu ada musculus extensor digiti minimi. Dia ini yang kecil di sini. Lalu ada musculus extensor carpi ulnaris.
dan musculus anconeus. Nih, musculus anconeus ini ada di sini yang ini. Lalu, em, untuk lamina profunda, ada musculus supinator, dia yang ini. Ada abduktor, musculus abduktor pollicis longus. Musculus abduktor pollicis longus. Di sini, ini adalah musculus abduktor pollicis longus. Lalu ada musculus extensor pollicis brevis. Yang ini. Em, oh iya, jadi kan tadi ada longus dan brevis. Nah, longus itu artinya dia lebih panjang, sedangkan yang brevis itu dia lebih pendek nih. Misalnya seperti abduktor pollicis longus, nih dia kan lumayan panjang kan. Sedangkan tadi apa extensor pollicis brevis ini dia lebih pendek. Lalu ada musculus extensor em, pollicis longus di sini. Ini dia lebih panjang dibandingkan yang ini gitu. Lalu ada juga musculus extensor indicis, dia yang ini. Nah, dia ini nervusnya nervus radialis. Lalu, untuk regio manus. Nah, di regio manus ini itu terdapat em, tulang-tulang. Yang pertama, SCT. eh di sini ada scapoideus. Lalu ada capitatum di sini. Ini adalah capitatum. Di sini ada trapezium dan trapezoideum. Ini adalah lunatum. Lalu di sini ada hamatum. Di ini ada dua kayak gini. Ini triquetum dan di sini ada pisiform. Lalu ada palang. Di sini adalah palang proksimal, palang medial, dan palang distal. Nah, khusus untuk pollux, dia hanya terdiri dari palang proksimal dan palang distal. Nah, di metakarpi ini itu ada lalu di sini adalah metakarpi. Nah, metakarpi ini ada 5 tulang kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menghitungnya itu dimulai dari poluk. Jadi, poluk itu 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah os digitorum. Selanjutnya, di sini ada muskulu-muskulu dan apa dan inervasinya. Nah, di sini ada muskuli tenaris. Nah, dia ini tenaris itu tuh membentuk peninggian eminensia tenaris. Nah, di musculus tenaris, muskuli tenaris ini ada musculus abductor pollicis brevis. Yang ini, nah, dia ini tuh di inervasi di rasum recurrens dan nervusnya itu medianus. Lalu ada musculus flexor pollicis brevis. Dia ini sama kayak inervasinya sama kayak musculus abductor pollicis brevis. Lalu ada musculus opponens pollicis. Nah, ini itu musculus abductor pollicis brevis. Lalu ini yang kecil ini musculus flexor pollicis brevis. Nah, yang besar ini musculus opponens pollicis. Mereka ini semuanya inervasinya sama. Dan ada juga musculus abductor pollicis. Kalau ini, sorry, abductor pollicis, yaitu yang ini. Nah, kalau dia ini dirasum um, profundus.
Nervusnya sama, nervusnya itu beda, dia nervusnya tuh di ulnaris. Begitu. Lalu ada muskuli hipotenaris. Nah, dia ini membentuk peninggian eminentia hipotenaris. Tadi sesuai namanya ya, muskuli tenaris membentuk peninggian eminentia tenaris, sedangkan hipotenaris membentuk peninggian eminentia hipotenaris. Nah, di sini dia ada musculus em, palmaris brevis. Tuh, di sini dia ada musculus palmaris brevis. Nah, dia ini tuh rasanya superficialis dengan nervus ulnaris. Lalu ada juga em, nervus abductor digiti minimi. Nah, ini dia itu profundus dengan nervus ulnaris. Lalu ada nervus flexor digiti minimi brevis. Dia ini tuh si nervus musculus flexor digiti minimi brevis itu dia sama kayak em, musculus abductor digiti minimi inervasinya. Inervasinya mereka tuh sama. Lalu ada musculus opponens digiti minimi. Dia juga inervasinya sama. Nah, ini adalah musculus eh, opponens digiti minimi. Lalu di sini ada musculus abductor digiti minimi. Lalu ada juga muskuli intermedii manus. Yang pertama adalah muskuli em, lumbricales 1 sampai dengan 2. Nah, ini lumbricales. Nah, dia ini ada 4 kan. Tadi kalau mulainya dari em, satu itu mulainya dari pollux. Berarti dari sini ini satu, satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau satu dan dua ini dia itu nervusnya medianus. Sedangkan 3 dan 4 ini tuh nervusnya ulnaris. Lalu ada muskuli muskuli interossei palmares yang ini. Dia ini juga ada dua ya di sini dan di sini ketutupan. Dia di interossei palmares tuh di sini duanya. Nah, mereka ini tuh em, mereka diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu ada lagi interossei dorsales. Mereka di sini dan di sini. Nah, muskuli interossei dorsales ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke. Lalu dari yang diderita oleh
pasien tadi adalah hand of benediction atau ape hand. Nah, ini itu dia tuh terjadi lesi pada nervus medianus sehingga digiti 1 sampai dengan 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Tangannya seperti ini. Seperti ini. Kan berarti 1 sampai 3. Ini dia tuh nggak bisa digerakkan. Kasus yang ketiga adalah seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil, sehingga setelah kejadian lututnya itu membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Nah, eh, anatomi penyusun articulatio genu, morfologinya itu ginglimus. Nah, dia ini terdiri dari 3 articulatio, yaitu articulatio femoropateralis, yaitu ada di sini. Nih. Lalu, articulatio menisco femoralis dan articulatio meniscotibialis. Nah, di sini itu dia ada articulatio femorotibialis di bagian sini. Nah, ini tuh kan tibia, terus nih fibula. Ini di atas tuh femur gitu kan. Lalu nah dari si femur kaput femur ini dari femur ini dia berhubungan dengan tibia melalui articulatio femorotibialis. Lalu di sini ada uh, articulatio tibiofibularis seperti itu. Jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Nah, ada 6 ligamentum articulatio genu. Ada 6 ligamentum articulatio genu yang memperkuat ada 5 ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Yang pertama adalah ligamentum collaterale medial, ligamentum collateral lateral, ligamentum patella, ligamentum cruciatum anterius et posterius, ligamentum transversum genu. Nah, ligamentum di sini adalah ligamentum cruciatum posterius, sedangkan di sini ada di sini tuh yang nyempil ini tuh ligamentum anterius, ini posterius, ligamentum cruciatum. Lalu ada ligamentum kolateral, ini ligamentum kolateral, ini juga ligamentum kolateral, gitu. Ini ligamentum di sini itu ada 2, ligamentum transversum genus. Yang terakhir adalah jelaskan anatomi dari os femur. Nah, regio femur ini terdiri atas epifisis proximalis di sini, lalu diaphysis dan epifisis distalis. Nah, di proximalis ini dia punya kapot dan di sini ada semacam seperti lubangan cekungan gitu namanya fovea capitis ossis femoris. Lalu ada 3 lubang, di sini namanya kolom osis femoris. Ini ada sebuah tonjolan namanya trochanter minor dan ada linea intertrochanterica. Di sini ada tonjolan yang lebih besar yaitu trochanter major. Lalu di sini disebut sebagai leher atau neck dari femur. Di sini adalah badan. Lalu di sini ada lateral epicondyle dan lateral condyle. Di sini ada patellar surface dan ini adalah media condyle, media epicondyle dan adductor tubercle.
Sekian laporan anatomi blok 1.2 muskulus eh, blok 1.2 em, sistem integumen dan muskuloskeletal dari saya. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menonton video ini.